Ujiannya siapa? Apa pantangan Nabi Musa dibuat sama beliau? Bapak ini suka jamaah, nanti akan diuji oleh Allah. Tetangga nggak sholat jamaah, hatinya bilang apa? Munafik nih, gitu. Munafik nih nggak sholat ke masjid. Hati-hati Pak. Mengambil dengan lain atau membangkang diri sendiri, Memandang diri kita beramal gitu, berjasa, beramal. Rumusnya satu aja bedanya. Kalau sombong merasa diri lebih, kalau ria merasa punya amal, merasa beramal, merasa berjasa, merasa berilmu, pengen kelihatan ilmunya gimana, ngomongnya agak diistilah-istilahkan dikit karena baru pulang dari barat, ngomongnya Inggris-Inggrisan dikit. Kalau dari Prancis gak Francais dikit. Kalau dari Arab istilahnya Arab-Arab dikit biar kelihatan menyeramkan ya. Kalau itu muncul, dan itu muncul Pak ya. Syukurnya waktu dulu kita kuliah, diskusi itu kan hidup. Jadi kita langsung tahu ini lagi belagu nih saya nih. Memang niat nakut-nakutin lawan debat. Caranya kasih istilah yang unik-unik. Merekonstruksi sesuatu paradigma berpikir. Wah, kayaknya kerennya. Rekonstruksi paradigma. Kan bisa aja kalau ingin merubah cara berpikirnya bisa aja. Tapi biar disebut keren Pak, biar kelihatan kayak dokter beneran ya. Nah itu muncul. Jadi pengen dilihat kita ini punya warna, punya jasa, punya sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kita nggak connect gitu ya. Tapi tadi kembali, beramal dengan amal ukhrawi untuk niat duniawi, itu yang paling parah ya. Gimana? Ya, riya dan ujub. Oh ya, kita belum nyampe ke ujub ya. Ujub itu sebenarnya bukan ujub pasangannya, saya lupa judulnya, riya dan sum'ah ya. Kalau ujub itu adik kakaknya kibir, sombong. Jadi judulnya salah kirim dan afwan. Jadi ar-riya wa sum'ah. Sum'ah ini pamer. Pamer itu sebabnya karena awalnya riya. Sum'ah di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Sum'ah zaman sekarang ada fasilitasnya, sosmed. Maka sosmed ini bisa menjadi lahan dakwah, lahan kita silaturahmi, bisa jadi lahan riya, menampilkan kalau kita beramal, atau sum'ah, pamer. Hati-hati nih. Maka sebelum posting Pak, baca ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi. Ya, saya kalau mau posting apa itu, saya minta ampun dulu kepada Allah kalau nilai saya salah ya. Kalau salah nanti kan biar Allah sendiri yang akan ini. Itu jidat Bapak, hati-hati itu Pak. Kita candain, gak marah dia. Ada dulu yang saya bilangin gitu, langsung berdiri Pak dia. Hati-hati loh Pak, jidat hitam gitu. Langsung berdiri. Berarti gak mau dibilangin. Entah saya yang salah ngomongnya atau apa. Jadi kita sampai di satu penafsiran dulu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak ciri-ciri pada wajah mereka yaitu atharis sujud. Asar itu artinya bekas atau efek dari sujud. Ada efek yang zahir, hitam jidat kita, itu biasa. Tapi efek sujud yang paling tinggi apa? Orang sujud itu kepalanya di mana? Di bawah. Maka efek sujud yang hakiki ketika saya nggak pernah meninggikan isi kepala saya. Baru jidatnya lahir batin tuh Pak. Jadi ada jidatnya hitam,
itu kewajibannya lebih besar daripada kita yang nggak hitam, Pak. Karena orang tahu, wah ini kayaknya banyak sujud nih. Maka kewajiban Bapak lebih kuat daripada kita, lebih berat menjaga efek sujud nih. Ya, jenggot sama, yang punya jenggot ini lebih berat Pak urusannya. Kan ada yang jenggot style. Ya, itu urusan niat aja itu. Jadi amal-amal apa saja itu tergantung kita. Apapun, ya nggak, jadi nggak mesti, banyak juga yang jidatnya hitam nggak sholat juga ada. Ya, selamat Pak, punya tanggung jawab berat. Apalagi, udah. Malamatiyah itu orang yang tidak menyimpan keburukan di hatinya, tapi tidak menampilkan sedikit pun kebaikan. Ibadahnya nggak kelihatan sama kita. Maka orang sholat dia nggak kelihatan sholat, nunjukin nggak kelihatan sholat. Orang kayak gini itu semakin Allah memandang kolbunya, semakin dia ingin menunjukkan keanehan depan orang, biar nggak ketahuan kalau dia ini dekat kepada Allah. Jadi mereka ini bersembunyi dalam terang. Bahkan mungkin jarang ketemu di masjid, Pak. Kadang ada masjid, ada kafe, dia di kafe. Maka Malamatiyah ini ujian-ujian antara Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, saya mau tanya, bunuh orang benar apa salah? Bunuh orang salah. Nabi Khidir tahu Nabi Musa ini ujiannya ujian hukum syariat. Nabi Musa kalau melihat ada orang melanggar syariat itu langsung darahnya naik, karena beliau simbol nahi mungkar. Nabi Musa itu bukan karena pengen disebut ahli nahi mungkar, tapi karena beliau emang seorang Rasulullah, emang haknya. Ujiannya siapa? Apa pantangan Nabi Musa dibuat sama beliau? Bapak ini suka jamaah, nanti akan diuji oleh Allah. Tetangga nggak sholat jamaah, hatinya bilang apa? Munafik nih. Gitu. Munafik nih nggak sholat ke masjid. Hati-hati Pak. Itu ujian kita semua tuh. Coba aja rasain pulang ke rumah, ya kelihatan kok pulang subuh lampunya belum mati juga nih, belum kedengaran ada bunyi keran hidup nih. Setan langsung bisikin tuh, yang suci tuh ente, yang ikhlas ente, samping ente munafik. Kenapa? Dia pakai hadis. Jadi setan ini hafal hadis. Kenapa? Kita belum lahir dia sudah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Asqalus shalah alal munafiqin. Salat paling berat bagi orang munafik adalah dua, Isya dan. Jadi bapak ini punya tetangga nggak sholat Isya, waduh berat. Nanti setannya masuk Pak. Jangan kira saya ini selamat tiap hari saya menghadapi itu Pak. Tetangga kita ada yang sholat subuh, ada yang nggak sholat Isya di masjid. Tapi dia sholat gak di rumah? Sholat di rumah, masa gak sholat di rumah? Mungkin karena corona dia gak datang ke masjid, kan bisa begitu. Atau mungkin dia punya mazhab. Imam Ghazali ini punya satu mazhab yang beda sama yang lain. Bagi beliau, orang yang hatinya berpenyakit berat dianjurkan dia berkhalwat. Maka di saat-saat dia berlatih ini boleh ditinggalin sholat jamaah, kecuali Jumat. Tapi gak boleh tiap sepanjang masa, nggak boleh, cuma di hari-hari khalwat. Tapi pandangan ini ditolak oleh para imam kita, Imam Barkawi, ya, imam pensyarah kitab Ihya Ulumuddin menolak itu. Itu persoalan fikih. Tapi Imam Ghazali kan ngerti dirinya sendiri, ya. Beliau itu riaknya karena posisi. Dulu beliau kan profesor, gelarnya Hujatul Islam. Jadi semakin tambah ilmunya, tambah gelarnya, Pak ini semakin tinggi, semakin kuat pengaruh riaknya. Dan Imam Ghazali orang yang mengalami, mengidap penyakit itu semua di waktu beliau terkenal. Maka beliau menghilang 10 tahun,
diajarkan Asmaul Husna oleh Imam Abu Ali Al-Farmadi, dan berzikir dengan itu. 4 tahun sebelum wafatnya beliau balik ke Baghdad, lalu pindah ke kampungnya dan bikin surau atau zawiyah pesantren kecil. Di situ beliau mengajarkan kolbu. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu agama yang zahir plus batin, tidak hanya zahirnya tapi juga batinnya. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah. Semoga kajian ini bisa membimbing kita, membersihkan diri saya pribadi dan kita yang hadir, kita mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.